وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin agar supaya kita bisa mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam amal ibadah kita atau amal ibadah kita. Sebelum nanti kita meningkat ke kitab Asrarit Taharah, karena pembahasan tauhid dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini betul-betul begitu mendetail dan membutuhkan satu pembahasan yang mungkin agak dalam. Jadi mungkin Al-Faqir saya mengira bahwa cukup untuk saya ambil poin-poinnya saja, dimana yang penting dari kitab Tauhid itu adalah poin-poin yang sudah ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Globalnya apa, yang dimaksud apa, itu sempat juga. Nah, kalau kita baca semuanya agak sedikit detail memang, agak sedikit detail dan membutuhkan waktu yang panjang ya. Dan saya kira mungkin perlu untuk diperhatikan di dalam masalah tauhid ini dibagi oleh Imam Ghazali menjadi 3 hal. Saya kira mungkin yang penting itu. Pertama, permasalahan uluhiyat atau ketuhanan. Yang kedua, permasalahan an-nabawiyat, kenabian. Dan yang ketiga adalah permasalahan sam'iyat atau pendengaran, atau berita-berita yang cukup kita dengar saja, tidak perlu kita saksikan. Itu as-sam'iyat namanya. Al-uluhiyat dibagi menjadi beberapa hal oleh Imam Ghazali. Al-uluhiyat dibagi atau ketuhanan ini oleh Imam Ghazali pelajarannya dibagi menjadi beberapa macam. Ada kalanya al-uluhiyat berbicara Imam Ghazali kepada zat, sifat ya, sifatid zat. Ada juga Imam Ghazali berbicara di dalam al-uluhiyat atau ketuhanan itu kepada af'al, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Jadi af'alil ilah, apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, dibicarakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini. Nah ini sempat mungkin kita sama-sama mungkin menyadur, atau sempat kita sama-sama mentalkhis, merangkum begitu, meringkas. Yang pertama yang perlu kita yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah arkanul iman, tentang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arkanul iman ini penting ini, ikhwani. Arkanul iman fi ma'rifati dzatillahi taala, itu yang pertama. Mengetahui tentang zat Allah taala, itu yang pertama. Itu pelajaran dalam ilmu tauhid sebelum ini. Apa yang pertama? Yang pertama kemarin kita bahas detail, itu baru pertama saja, baru sekali pertemuan, belum 10 nanti, 10 dikali 10 lagi, panjang. Yang pertama adalah
mengetahui tentang wujudnya Allah kemarin kan. Wa burhanuhu, buktinya apa? Dalilnya apa wujud Allah ini? Fa burhanuhu burhanu wujudil makhluqat. Bukti adanya Allah adalah bukti adanya makhluk. Itu bukti satu, itu sudah kita bahas kemarin di minggu kemarin. Baik, yang kedua, al-ilm bi anna Allah ta'ala gadimun azaliyun laisa liwujudihi awal. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah Ta'ala itu adalah maha lampau, maha dahulu kala, tidak diawali oleh sesuatu. Bahkan Allah Ta'ala lah yang mengawali segala sesuatu. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala diawali oleh ada yang mengawali, tidak mungkin. Allah Ta'ala lah yang paling awal dan dialah yang paling akhir, dan tidak berawal atau tidak berakhir. La awwalalah wala akhiralah. Itu gadimun azali namanya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ini masih ada yang lebih awal, dikatakan oleh Muzalil, kalau Allah Ta'ala ini ada yang mengatakan bahwa ada sebelum Allah, artinya ada yang lebih mengawali dari Allah Ta'ala, lakana huwa muhdits, berarti Allah Ta'ala itu muhdits, baru. Fakullu muhditsin yaftaqiru ila muhditsin, sesuatu yang baru butuh yang baru. Wa kullu muhditsin yahtaju ila muhditsin akhar, sesuatu yang baru membutuhkan yang baru juga. Tidak akan ada habisnya ini. Oleh karenanya mustahil buat Allah Ta'ala membutuhkan sesuatu yang baru. Tidak, Allah Ta'ala tidak butuh sesuatu yang baru. Artinya Allah ini tidak butuh makhluknya, tapi makhluknya yang butuh sama Allah. Jadi pemahamannya begitu. Azaliyun, gadimun azaliyun. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengetahui bahwa Allah Ta'ala ini tidak terbentuk. Jadi jangan terus kemudian kita pikirkan bahwa Allah Ta'ala ini sekarang berbentuk apa. La yatahayyaz bijauhar, tidak berbentuk seperti bentuknya satu bentuk benda. Tidak. Bukan, itu bukan Allah. Allah tidak berbentuk dengan wujud yang bisa kita lihat sekarang ini antara kita dengan Anda. Tidak. Tidak begitu Allah. Karena dikatakan sesuatu yang semua berwujud benda itu muhdits, makhluk itu. Makhluk itu. Kalau antum bisa mengatakan oh Allah Ta'ala itu wujudnya sekarang ini duduk di singgasana begitu, ini, nah itu makhluk. Ta'alallahu an jami'i dzalik. Allah sangat tinggi dari hal itu semuanya. Tidak bisa, Allah tidak bisa dibentuk dengan apapun. Ya. Dikatakan fa innallaha la bijismin muallafin min jawahir. Karena Allah Ta'ala itu tidak berbentuk dan juga tidak terbentuk dengan apa yang namanya satu jasad. Tidak berjasad Allah. Tidak berjasad Allah Ta'ala. Jasad itu hanya dimiliki oleh makhluk. Dialah Allah Ta'ala itu adalah zat al-mugaddasah, nurun ala nur. Itu Allah. Yang keempat pemahamannya, Allah Ta'ala itu jangan dibayangkan bahwa Allah ini sekarang duduk di atas singgasananya dan menempati satu tempat. Tidak. Oh berarti Allah sekarang duduk di atas kursi arsy, duduknya seperti ini, wujudnya seperti ini. Itu makhluk. Hala mahala syai'in itu makhluk. Allah tidak seperti itu. Allah itu khalik, bukan makhluk, pencipta. Kita yang dicipta. Jadi tidak menempati satu tempat dan tidak terikat pada satu waktu. Karena semua badan atau semua jasad membutuhkan sesuatu tempat dan waktu. Jelas. Semua badan, semua yang berbentuk membutuhkan pada satu tempat atau satu waktu. Mustahil buat Allah Ta'ala membutuhkan waktu atau badan. Berarti waktu atau badan itu lebih besar dari Allah. Kan begitu? Tidak mungkin. Sedangkan Allah Ta'ala lebih tinggi dari itu semuanya. Itu pemahaman yang keempat. Kita ambilkan sedikit-sedikit saja. Jadi poin-poin yang penting untuk kita bahas. Yang kelima,
Kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu wajib kita yakini annahu mustawin alal arsh. Allah bernaung di atas arsh. Ar-Rahmanu alal arshis tawa. Quran mengatakan Tuhan kita yang maha penyayang ini bernaung di atas arsh. Bil makna, apa maknanya? Bernaung di atas arsh itu apa maknanya? Pikiran manusia yang dangkal ini bernaung di atas arsh berarti duduk di singgasana. Ada dayang-dayangnya, ada tukang ngelap sepatunya, ada yang ngantarkan minuman makanannya. Itu makhluk. Makhluk itu, Allah bukan makhluk, Khalik. Berarti apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Lihat, Ahlus Sunnah wal Jamaah menerjemahkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sangat sopan. Tidak sembarangan. Sebagian, bukan saya mengatakan apa-apa, sebagian dari ulama selain Ahlus Sunnah wal Jamaah berani mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Ar-Rahmah. Siapa yang mengatakan Ar-Rahmah? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bukan rahmanya, Ar-Rahman. Pemilik rahmanya. Lantas apa yang dimaksud? Bil makna alladzi aradahullahu lah. Maknanya apa? Naungan di mana Allah Ta'ala duduk di atas singgasana adalah seperti apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, bukan seperti apa yang diinginkan oleh kita. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Yang penting duduk seperti apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah, bukan seperti apa yang kita inginkan atau yang kita bayangkan. Lah. Rahmah, maghfirah itu yang kita inginkan, tafsirnya, takwilnya. Tapi bukan itu, lebih daripada itu. Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pemilik rahmatnya, bukan rahmatnya. Ya. Bil istiwa. Fa hadzal istiwa fa idza tasawwarna annahu yastagir wa yatamakkan. Kalau kita bayangkan kata Imam Ghazali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu istigrar. Istigrar itu nempat di satu tempat. Menetap. Wa yatamakkan, Allah taala menetap tinggal di situ. Fa kaunuhu jisman mumasan lil arsy, berarti tubuh Allah Ta'ala, kalau begitu kita punya pikiran bahwa Allah Ta'ala itu duduk, istigrar, tinggal, bermukim, ada di atas arsy, berarti kata Imam Ghazali Allah Ta'ala itu berjasad, di mana jasadnya Allah Ta'ala itu bersentuhan dengan arsy-nya. Tak mungkin itu. Muhalun dzalika 'ala Allah. Allah tidak pernah bersentuhan atau tidak pernah membutuhkan yang namanya makhluknya. Sesuatu yang berbentuk begitu itu membutuhkan kursi, berarti di mana kursinya lebih besar daripada tubuhnya, atau mungkin tubuhnya lebih besar daripada kursinya. Tidak. Ta'alallahu an jami'i dzalik. Allah luas, lebih tinggi daripada hal itu semuanya. Kemudian al-ilm bi annallaha ma'a kaunihi munazzahan 'anil surah mugaddasan 'anil jihati wal aqdar. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersih, suci dari segala gambar di dalam otak kita. Tidak boleh kita bayangkan Allah itu begini, Allah itu begitu, Allah ini. Makanya sungguh dibantah, betul-betul dibantah oleh Rasulullah bahwa Tuhannya orang-orang kufar itu yang berbentuk patung itu mereka sembah, dibantah. Ini bukan Tuhan. Patung ini, berhala. Tuhanmu lebih tinggi daripada ini semuanya. Munazzahan an jami'i surah. Ya, dan Allah Ta'ala juga maha suci di dalam membutuhkan tempat, arah, atau dalam keadaan bentuk suci. Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, itu semuanya adalah milik hamba, tidak berlaku buat Allah. Ya, tidak berlaku buat Allah. Sehingga ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, inilah yang namanya ilmu tauhid di dalam kita mengetahui ma'rifah dzatillahi ta'ala, ma'rifah tentang zatnya Allah SWT. Sebab ini kalau dibahas juga terlalu dalam, akhirnya kita juga tidak bisa mencernanya dengan baik. Jika kita harus memberikan pemahaman ini
yang sekiranya agak sedikit lebih bisa kita pahamkan, apa yang sesuai dengan kita punya pemahaman, supaya tidak lebih detail, lebih dalam, akhirnya malah tidak mendapatkan apa-apa nanti. Nah, itu. Ya. Kemudian di sini adalah ar-ruknur rabi' fi sam'iyat wa tasdiqihi sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara anhu. Rukun yang keempat adalah rukun di mana as-sam'iyat, yaitu berita-berita yang kita dengarkan dari Rasulullah. Wajib kita yakini berita-berita yang kita dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Satu, pembahasannya al-hasyru wan nashr. Al-hasyru wan nashr, apa itu? Hari kebangkitan. Hari di mana manusia digiring nanti. Hari kebangkitan dan hari di mana manusia digiring nanti. Fama warada fihi syara' annahu haqqun. Syariat sudah menyatakan bahwa al-hasyr wan nashr, hari digiring dan hari kita dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah, itu adalah hak nyata. Hak nyata, dan itu pasti terjadi, pasti terjadi. Setiap manusia pasti mengalami. Fa wujudu hadzal hasyr mumkinun 'alal aqli. Wujudnya hasyr itu, wujudnya hari kebangkitan itu mungkin kalau dengan akal kita diterima itu. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya wujud di mana manusia nanti dibangkitkan dan manusia nanti bakal digiring di hadapan Allah Ta'ala itu adalah satu wujud i'adah ba'dal fana. Manusia dikembalikan oleh Allah Ta'ala, dihidupkan setelah dimatikan. Yakin, mungkin itu semua terjadi. Mengapa? Quran menyatakan ayatnya. Apa ayatnya? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ketika mereka bertanya, siapa yang menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur? Qul, katakan ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan kembali adalah dialah yang pernah menghidupkan dulu di awalnya. Dihidupkan kembali sama Allah. Itu akan kita alami. Kalaupun kita sudah mati semua dan akan menjadi tulang belulang nanti di dalam kubur, Allah Ta'ala pastilah akan menghidupkan kembali dengan tulang kita dan dengan jasad kita. Itu yang pertama. Yang kedua, soal mungkar wa nakir. Yang kedua, pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Dua malaikat itu, mungkar, nakir. Waradatil ahadits wajib alaina at-tasdiqu bihi. Yajib alaina at-tasdiqu bihi. Dikatakan di dalam hadis bahwa wajib kita meyakini soal mungkar wa nakir, wajib hukumnya. Karena pasti itu dialami oleh setiap orang. Wa dzalika mumkinun fi nafsihi, itu bisa terjadi pada dirinya. Sebagaimana dirinya ini waktu ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir nanti di dalam kubur, kita yang hidup memang tidak merasakan. Saya tidak mendengar Ustadz kalau malaikat mungkar wa nakir terjun masuk dalam kuburannya orang atau saudara saya ini. Anda tidak merasakan karena Anda belum meninggal dunia. Setelah Anda meninggal dunia, Anda akan merasakan yang sama. Hal ini dikatakan oleh Imam Ghazali, fahuwa kamithlin naim, seperti orang tidur. Ada kalanya orang tidur ini sama Allah Ta'ala diberikan satu pelajaran di dalam waktu dia tidur, supaya diinginkan kepada kematian. Ada kalanya seperti orang tidur, kamithlin naim sakinin bidhahirihi wa yudriku batinahu minal alami wal ladzat. Kata Imam Ghazali, seperti halnya orang tidur. Orang tidur ini meskipun zahirnya dia tenang, tapi nyawanya ini kemudian melayang, sehingga dia bisa merasakan apa waktu dia disakiti di dalam mimpinya, dan apa yang dia dapatkan kelezatan-kelezatan atau kenikmatan di dalam mimpinya. Bahkan kata Imam Ghazali, yahis bita'thirihi inda tanabbuh. Bahkan tidak jarang dari setiap manusia yang waktu dia bangun dari tidur, dia merasakan kelezatan dan rasa sakit yang dia terima saat dia waktu mimpi. Sebagaimana Ali ibn Hirzihim. Ali ibn Hirzihim ini adalah seorang ulama besar, muhaddits, faqih, tapi benci sama kitab Ihya. Benci sama kitab Ihya dia. Ceritanya begitu.
karena dia benci kepada kitab Ihya Ulumuddin, hingga akhirnya kitab Ihya itu dikumpulkan sama Ali ibn Herzehim. Murid-murid yang mengumpulkan kitab Ihya diperintahkan oleh Ali ibn Herzehim bakar kitab Ihya ini. Saat dibakar oleh Ali ibn Herzehim, dia mengatakan alhamdulillah sudah hilang kesesatan dari muka bumi. Dikiranya Ihya ini buku kesesatan. Tidur dia malam harinya. Saat dia tidur malam harinya, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan Imam Ghazali. 5 orang dalam tidurnya itu. Saat itu Imam Ghazali melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Ali ibn Herzehim namanya. Nah, kenapa? Ini yang bakar kitab Ihya saya ya Rasulullah, yang saya ceritakan sama kau di barzakh. Oh, jadi ini orangnya. Iya. Bisa kau tunjukkan kepada aku bagaimana kitab Ihya-mu? Ditunjukkan sama Imam Ghazali. Ini ya Rasulullah. Dilihat sama Nabi. Ditunjukkan kepada Abu Bakar Siddiq, bacakan. Dibacakan sebagian oleh Abu Bakar Siddiq, hadza syai'un hasan. Ini sesuatu yang baik. Dibaca oleh Abu Bakar Siddiq, hadza syai'un hasan ya Rasulullah. Berikan kepada Umar. Diberikan kepada Sayyidina Umar, hadza syai'un hasan ya Rasulullah. Berikan kepada Ali. Waktu diberikan kepada Sayyidina Ali, hadza syai'un hasan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana orang ini bisa mengatakan hadza syai'un la ghairu hasan? Bagaimana orang ini berani mengatakan bahwa kitab Ihya ini bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang baik? Berani dia mengatakan seperti itu? Kata Rasulullah, ya inilah ya Rasulullah. Apa yang boleh kami lakukan kepada orang ini? Rasul bertanya kepada para sahabatnya. Imam Ghazali mengatakan, engkau yang lebih tahu ya Rasulullah apa yang harus kau lakukan. Lebih baik aku akan penjalin dia dengan penjalin. Telungkupkan dia di atas tanah. Diambil pecut oleh Rasulullah, dipukul tar sekali. Waktu dipukul oleh Rasulullah dan kemudian selesai, kemudian karena saking kesakitan ini Ibn Herzehim dari pukulan tersebut, hingga dia akhirnya bangun dari tidur, dilihatnya oleh istrinya bekas daripada cemeti Rasulullah itu ada di punggungnya. Fataba Ibn Herzehim, taubat dia, kembali dia ke jalan yang baik, dan dia mengakui kitab Ihya Ulumuddin. Setelah dia mapan, dia alim, dia menjadi orang muhakkik, mudaggik. Setelah itu baru dia mengakui kitab Ihya Ulumuddin. Itu diceritakan oleh Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus dalam Ta'riful Ahya Bima'rifatil Ihya, dalam kitabnya, di akhir kitab. Kemudian ya dikatakan bahwa yang selanjutnya adalah yang ketiga, adzabul gabr, azab kuburan. Azab kuburan ini Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam ayatnya yang berbunyi, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ini akan ditampakkan kepada orang nanti di kuburan itu pada waktu pagi dan pada waktu petang hari. Pada waktu pagi dan pada waktu petang hari. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kan beda. Oh itu neraka Ustaz, tidak. Beda, ayatnya beda. Satu ayat tapi ayatnya berbunyi 2 kalimat di situ. Dua redaksi. Redaksi pertama dan redaksi yang kedua beritanya. Pertama ayat itu berbunyi an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu nanti bakal ditunjukkan kepada orang di alam kuburan pada waktu pagi hari dan pada waktu siang, pada waktu petang hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun. Pada hari kebangkitan, nah lain. Itu belum hari kebangkitan di kuburan itu. Bahkan yang ditegaskan lagi oleh Rasulullah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam wassalafus salih yasta'iduna min adzabil gabr. Nabi sendiri dan kaum salafus salih dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, mereka sama-sama meminta kepada Allah Ta'ala agar dilindungi dari azabul gabr. Berarti ada tegas Nabi mengatakan inna amata azabil gabri minal baul. Tegas Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena baul, kencing.
yang kurang bersih waktu istinja. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-mizan, timbangan yang bakal kita nanti ditimbang amal kita di sana. Dikatakan oleh Imam Ghazali, wa huwa haqqun, hak, ada. Sebagaimana ayat Allah Ta'ala yang berbunyi, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan itu, mizan, sebagai timbangan keadilan nanti yaumil qiyamah buat hamba-hamba Allah Ta'ala nanti. Yang kelima, as-sirat, jalan, siratal mustaqim, jembatan. Pemahamannya, jasrun mamdudun ala matni jahannam araggu minasya'ri wa ahaddu minasayfi. Jembatan yang terbentang di atas tengah neraka jahanam, yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Itu jembatan atas siratal mustaqim nanti. Setiap manusia, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Semua orang berjalan di situ. Nabi jalan di situ, mursalin jalan di situ, anbiya jalan di situ, aulia, salihin, hamba Allah, syuhada, kuffar, mukminin, muslimin, laki, perempuan, semua jalan di situ. Siratal mustaqim. Karena apa? Dikatakan oleh Imam Ghazali, fa innal gadir huwallah, sesungguhnya dialah Allah Ta'ala yang mampu ini, yaqdiru an yutayyirat tayra fil hawa, Allah Ta'ala bisa menerbangkan burung di atas awang-awang, bisa terbang dengan sayapnya. Fa innahu gadirun ala an yusayyiral insana ala sirat. Kalau Allah bisa menerbangkan burung di atas awang-awang, dialah Allah Ta'ala yang mampu menjalankan manusia di atas siratal mustaqim, mampu. Itu titian bagaimana manusia bisa jalan, Ustaz, bukan dengan otak kita itu, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala yang menyelamatkan nanti. Itu yang kelima. Yang keenam, al-jannah wan nar, surga dan neraka. Ini banyak kontroversi ini. Surga dan neraka ini makhlukatan, sudah tercipta. Surga neraka ini sudah tercipta. Orang Mu'tazilah mengatakan kalau sekarang surga dan neraka sudah tercipta, apa isinya? Sebab Allah Ta'ala mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya apa yang kau ciptakan itu tidak sia-sia. Lantas kalau surga sekarang dan neraka sekarang tercipta, sia-sia, tidak ada isinya. Kan nanti pada yaumil qiyamah dibantah sama Imam Ghazali. Tidak, itu sudah tercipta. Itulah pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Surga dan neraka itu sudah tercipta. Dibuktikan dengan ayat Allah Ta'ala yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju kepada pengampunan Allah Ta'ala Tuhan kalian, yang mana surganya itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, artinya apa? Sudah disediakan untuk orang-orang yang takwa. Uiddat pakai fi'il madhi itu, majhul. Uiddat lil muttaqin, sudah disediakan bagi orang-orang yang takwa. Bukan akan disediakan. Kalau akan disediakan, redaksinya tidak demikian. Tu'addu lil muttaqin, redaksinya. Tapi Quran mengatakan uiddat lil muttaqin, sudah disediakan bagi orang-orang yang takwa. Sudah ada. Baik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, annal imam al-haq ba'dar rasul, bahwa sesungguhnya para a'immah yang hak setelah Rasulullah, bahwa Abu Bakrin Siddiq, thumma Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, thumma Sayyiduna Uthman bin Affan, thumma Sayyiduna Ali bin Abi Talib, a'immah ba'da Rasul. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Haddad dalam kitab Ad-Da'watut Tamah, al-khulafa'u ba'di 30 sanah. Khalifah setelah sepeninggalku ada 30 tahun. Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali.
Salasuna al-khulafa'u ba'di salasuna sanah. Khalifah sepeninggalku ada 30 tahun. Nah, begitu ya. Maka dikatakan walam yakun nasu Rasulillah ala imamin aslan. Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa Nabi SAW tidak pernah mengatakan bahwa khalifah sepeninggalku ditunjuk sama Nabi fulan, 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 tidak. Nabi tidak menunjuk perorangan. Tapi Nabi memberikan satu pemahaman bahwa al-khulafa'u ba'di salasuna sanah. Dan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pengaturan Allah taala lebih indah dan lebih bagus daripada pengaturan manusia. Maka dikatakan wa'tigadu ahli sunnah tazkiyatu jami'is sahabah. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah mulia dan bersih, tidak ada yang kotor, semuanya udul, semuanya umana, semuanya adil, semuanya adalah orang-orang yang amin dan terpercaya. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Wathana'u alaihim, bahkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah seluruh sahabat dipuji sama mereka dan diberikan gelar radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kama asnallahu ta'ala wa rasuluh, sebagaimana Allah ta'ala juga memuji mereka, para rasulnya pun juga, para Rasulullah SAW juga memuji mereka. Wa ma jara, Imam Ghazali menyebutkan, wa ma jara baina Muawiyah wa Aliyin radhiyallahu anhuma, adapun apa yang terjadi antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, karena mabniyan alal ijtihad, hanya didasarkan pada ijtihad saja. Muawiyah beristihad, istihad yang dilakukan oleh Muawiyah saat itu keliru. Sayyidina Ali mendasarkan pada istihad yang dilakukan oleh Sayyidina Ali adalah yang benar. Karena sudah ada hasil istihad, jerih payah upaya dan capainya mereka, payahnya mereka karena dengan istihadnya, istihad yang salah dapat 1 pahala, istihad yang benar dapat 2 pahala. Begitu pemahamannya. Wala munaza'ata min Muawiyah anil imamah. Muawiyah tidak pernah yang namanya memerangi masalah imamah, keimaman daripada Sayyidina Ali. Tidak pernah. Akan tapi idzanna Aliyun radhiyallahu anhu anna taslima gatalati Utsman ma'a kathrati asyairihim wa ikhtilatihim bil asakir yuaddi ila tirabi amril imamah fi bidayatiha. Kata Sayyidina Ali, Imam Ali mengatakan dia memperkirakan Sayyidina Ali dengan ilmunya, keluasan daripada kemampuan, daripada keilmuan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa untuk mengadili dan mencari sekaligus menyerahkan pembunuh Sayyidina Utsman, kan Sayyidina Utsman dibunuh, menyerahkan daripada pembunuh Sayyidina Utsman ini, sedangkan saat itu pembunuh Sayyidina Utsman itu banyak dan sudah membaur kepada masyarakat, sehingga harus saya pilih satu-satu, dan sudah membaur kepada tentara-tentara. Jadi kami, kata Sayyidina Ali, kalau kami harus menilai apa yang harus saya ambil dari bagian tentara atau masyarakat saat itu, dikala sudah tidak vakum daripada pemerintah kekhalifahan, akan kacau nanti negara ini. Pemahaman Sayyidina Ali, tegakkan dulu yang namanya al-imamah, tegakkan dulu namanya kekhalifahan, baru akan saya adili. Kekuatan ada pada diri saya, kekuatan ada di pihak pemerintah yang benar, baru akan mengadili pembunuh-pembunuh Sayyidina Utsman ini. Namun Muawiyah berpendapat lain. Muawiyah berpendapat apa? Anna ta'khira amrihim ma'a uzmi jinayatihim yujibul ighra' bil imamah. Dikatakan bahwa sesungguhnya menunda-nunda pembunuh daripada Sayyidina Utsman untuk diadili itu lebih akan mendatangkan satu perbuatan kezaliman yang lain nanti, dan akan mengacaukan daripada kekhalifahan. Nah kan tidak ada perbedaan sebetulnya.
Hanya saja kemudian dihubung-hubungkan begitu. Makanya Sahabat Zubat kemudian mengatakan, wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nutsbitu. Apa yang terjadi antara sahabat kita diam. Anhu wa ajral ijtihadi nutsbitu. Mereka punya ajar ijtihad sendiri-sendiri, punya pahala ijtihad. Ijtihadnya Muawiyah salah dapat 1, ijtihadnya Sayyidina Ali benar dapat 2. Ya, nah itu. Kemudian ikhwani, yang terakhir, anna fadla sahabah radhiyallahu anhum ala hasabi tartibihim fil khilafah. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya yang terakhir ini bahwa keutamaan mereka para sahabat itu didasarkan atas tertib yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala dari dasar kekhalifahannya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tanpa kita harus mendahulukan yang sana dan harus mendahulukan yang sini. Tertib itulah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Id haqiqatul fadl ma huwa fadlun indallah. Karena bagaimanapun juga yang namanya hakikat keutamaan itu adalah orang yang paling utama di mata Allah. Itu hakikat keutamaan. Wa dzalika la yattali'u alaihi illa Rasulullah. Sebab hamba Allah Ta'ala satu pun tidak ada yang tahu siapa yang paling utama di mata Allah Ta'ala kecuali Rasulullah. Dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Nabi Allah saja. Dan itu sudah dipilih oleh Rasulullah SAW. Memang tidak ada daripada wasiat yang jelas atau nas yang jelas dari Rasulullah SAW. Hanya saja Rasul SAW menyimpulkan dengan satu simbol hadis yang beliau katakan bahwa al-khulafa'u ba'di salasuna sanah. Kalau dihitung daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sampai Sayyidina Hasan, dijumlahkan mereka ada 30 tahun. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu pemahaman daripada Aqidatut Tauhid yang sama-sama kita pelajari di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sedikit kesimpulannya seperti itu. Kita sekarang meningkat kepada kitab Asrarit Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Kitabu Asrarit Taharah wa huwal kitabu tsalitsu min rubu'il ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi talattafa bi ibadihi fata'abbadahum bin nadhafah wa afadha ala qulubihim tazkiyatan li sarairihim anwarahu wa altafah wa a'adda li dhawahirihim tathiran lahal ma al makhsusa birriqati wal latafah wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin al mustaghriqi binuril huda atrafal alami wa aknafah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin salatan tunjina barakatiha yaumal makhafah wa tantasibu junnatun bainana wa baina kulli afah. Amma ba'du, faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bunyad dinu 'ala an-nadhafah. Qala sallallahu alaihi wasallam miftahus salati at-tuhur. Wa qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam at-tuhuru nisful iman. Qala Allah Ta'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Fatafattana dzawul basair bihadhihi adh-dhawahir anna ahammal umur tathhirus sarair idh yab'udu an yakunal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru nisful iman imaratul zahir bitanzifi bi idafatil ma'i wa ilqaihi wa takhribil batin wa ibqaihi mashhunan bil akhbathi wal akdhar hayhata hayhat. Ini kitab Asrarit Taharah. Kita bicara sekarang Asrarit Taharah, rahasia-rahasia bersuci, rahasia-rahasia suci. Nanti ada Asrarit Taharah, ada Asrarit Shalah dan lain sebagainya. Jadi rahasia-rahasia ibadah nanti yang dibicarakan ini. Asrarit Taharah yang pertama yang dibicarakan adalah di mana Imam Ghazali memberikan satu muqaddimah tentang hamdalahnya tadi. Di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, agama ini ditegakkan atas kesucian. Agama ini ditegakkan atas kesucian. Jadi bersih, padahal bersih itulah yang namanya agama.
Sebagaimana ada ungkapan yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kesucian itu atau kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholati at-tuhur." Kuncinya salat adalah taharah, bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Di dalam itu atau di sana ada mereka-mereka orang-orang yang mencintai kepada kesucian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suci. Ini turun ayat ini kepada ahli Quba, kepada ahli Quba, di mana orang-orang ahli Quba itu istinjaknya 2 kali. Yang pertama mereka menggunakan batu, istinja itu cebok, menggunakan batu. Kemudian setelah menggunakan batu mereka menggunakan air. Jadi istinja betul-betul suci. Yang kedua, nisa atau orang-orang perempuan yang ada di Quba sana itu adalah nisa yang luar biasa. Apa maksudnya? Apa yang mereka tidak tahu mereka bertanya. Tidak malu mereka untuk bertanya. Baik itu di permasalahan haid atau permasalahan nifas atau permasalahan kewanitaan yang lain. Sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Perwakilan saja ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, dalam ayat yang lain mengatakan begitu. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru nisful iman." Kesucian itu adalah separuh daripada iman. Separuh daripada iman. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yuridu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum." Sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah liyaj'ala 'alaikum min haraj, supaya kalian itu keluar dari dosa. Supaya kalian itu keluar dari dosa. Walakin yuridu liyutahhirakum. Allah taala tidak menghendaki kalian itu ini kalau sudah dosa jangan dikerjakan begitu. Allah sudah memberikan satu norma atau memberikan satu rambu-rambu di mana kalau ini satu perbuatan dosa jangan kau kerjakan, hindari. Ini larangan, jangan kau dekati, hindari. Tapi yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, walakin yuridu liyutahhirakum, hanyalah Allah Ta'ala menghendaki kepada kita itu agar kita bersuci, sucikan diri kita. Ya, fatafatana tabul basair, maka orang-orang yang alim, orang-orang yang punya akal, mereka berpikir dan mereka cerdas memahaminya bahwa sesungguhnya perkara yang paling penting itu bukannya bersuci zahir saja, tapi yang lebih penting adalah bersuci sarair, hatinya disucikan. Makanya ini namanya kitab Asrarit Taharah, tidak bicaranya fikih melulu, tapi juga berbicaranya adalah fikih tasawuf. Yang disucikan itu tidak hanya zahirnya, tapi yang disucikan yang lebih penting adalah sarairnya, hatinya ini disucikan, dibersihkan. Idh yab'udu an yakunal muradu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru nisful iman. Karena sesungguhnya jauh apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sabdanya bahwa bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Kalau kita memaknai bahwa bersuci itu adalah sebagian daripada iman, lantas memaknainya adalah sucinya zahir saja, jauh dari kemungkinan itu. Sebab tidak ada kaitan antara iman dengan yang namanya suci zahir, tidak ada kaitannya. Jelas berarti kaitan yang dimaksud tuhur oleh Rasulullah adalah kesucian hatinya, kesucian jiwanya, itu yang dimaksud. Wa imanatul zahir bitanzifi bi idhafatil ma. Ketahuilah, yang namanya orang di dalam membersihkan yang zahir itu cukup hanya mengguyurkan air pada badannya, cukup, suci dia, bersih dari najis atau kotor. Wa ilgaihi wa takhribil batin wa ibgaihi mashhunan bil akhbathi wal akdzari hayhata. Sesungguhnya mensucikan diri atau mensucikan badan yang zahir itu dengan cukup dia mengguyurkan air saja, sedangkan dia merobohkan batinnya. Atau orang kafir saja bisa mandi, orang Yahudi saja bisa mandi dia, orang yang jelek hatinya bisa mandi. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Nabi. Setiap orang bisa melakukan wudhu yang sama dengan apa yang kita lakukan, tapi bukan itu yang dilakukan, yang dimaksudkan oleh Nabi. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah wa ibgaihi mashhunan bil akhbar. Bukan maknanya adalah orang-orang yang mengekalkan hatinya itu dengan kekotoran-kekotoran hati saja. Tidak, bukan itu. Itu sungguh sangat jauh
dari kemungkinan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah di dalam hadits-haditsnya. Kemudian wa taharatu laha arba' maratib. Kesucian itu punya 4 martabat, punya 4 tingkat. Al martabatul ula, tingkatan yang pertama, tathhirudz zahir minal ahdathi wa anil akhbathi wal fadalat. Wal martabatu tsaniyah tathhirul jawarih anil jaraimi wal atham. Al martabatu tsalitsah tathhirul qalbi anil akhlaqil madhmumah war radha'ilil mamgutah. Al martabatu rabi'ah tathhirus sir amma siwallahi ta'ala wa hiya taharatul anbiya'i shalawatullahi alaihim wasiddiqin. Dikatakan kesucian itu memiliki 4 tingkatan, tidak hanya 1 tingkatan. Yang kita pahami cuma wudhu saja atau mandi wajib saja, tidak. Kesucian itu punya 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tathhirul zahir, betul. Tingkatan pertama adalah membersihkan secara zahir. Badan kita mandii atau kita wudhui, bagus. Kesucian secara zahir dari segala hal-hal yang berbau hadas. Hadas itu apa? Hadas itu adalah amrun i'tibariyun yagumu bihi ba'dul badan bisyai'in bihaitsu la murakhis. Fuqaha mengatakan bahwa yang namanya sesuatu yang hadas itu adalah perkara yang abstrak yang dialami oleh sebagian badan. Sebagian badan saja. Antum masalan tidak punya wudhu, bukan sekujur tubuhnya Anda yang diguyur dengan air, tapi apa? Wajah, tangan, kepala, kaki. Sebagian badan saja. Ya kan? Tapi beda dengan hadatsul akbar. Amma hadatsul akbar adalah amrun i'tibariyun yagumu bihi jami'ul badan bihaitsu la murakhis. Kalau hadas akbar adalah sesuatu yang abstrak yang dikerjakan atau yang dikenai oleh seluruh badan. Makanya wajib mandi besar dia. Bihaitsu la murakhis, tidak ada rukhsah apa-apa. Kecuali kalau dia sakit atau apa, boleh dia tidak mandi, diganti dengan tayamum. Alhasil tathhirul zahir ini nanti dibahas dalam fikih dia. Kesucian secara zahir ini dari segala hal-hal yang berbau hadas tadi, itu hadas namanya. Wal akhbath wal fadalat, dan semua yang berbau kotor, najis atau yang menjijikkan kita bersihkan. Kena ingus masalan, kotor, meskipun ingus itu tidak najis. Kena ludah masalan, meskipun ludah itu tidak najis. Kena kotoran kuping, meskipun kotoran kuping itu tidak najis, tapi yang namanya dia kotor, kita bersihkan badan kita dari kekotoran. Itu namanya tathhirul zahir. Tathhirul zahir, membersihkan yang zahir. Yang kedua, membersihkan yang batin. Ya, yang kedua, kesucian yang kedua, tingkatan yang kedua, tathhirul jawarih anil jaraim wal azam. Ini bicaranya sudah ke sini ya Mbak Zali. Yaitu kebersihan anggota badan dari segala dosa. Dari segala dosa. Anil jaraim itu dosa, wal atham dosa sama. Jaraim itu perbuatan kesalahan yang disengaja, wal atham itu dosa. Dosa apa? Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kemaluan, dosa kaki, dosa perut, dosa lisan, dosa hidung, dosa macam-macam. Ini harus dibersihkan semuanya. Mata ada istighfarnya, telinga ada istighfarnya, tangan ada istighfarnya, kaki ada istighfarnya, semua ada istighfarnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kesucian yang ketiga adalah tathhirul qalbi anil akhlaqil madhmumah war radha'ilil mamgutah. Kesucian yang ketiga adalah membersihkan hati dari segala akhlak yang tidak baik di dalam hati ini, seperti hegit, dengki, iri, sombong, kepingin dipuji orang, cinta kepada dunia, itu dibersihkan. War radha'ilil mamgutah, dan dari segala akhlak-akhlak yang dibenci oleh Allah Ta'ala yang ada di dalam hati, yang bercokol di dalam hati, dibersihkan. Itu juga termasuk kesucian. Itu jauh lebih penting. Bahkan Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, anaknya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau mengatakan at-tasawwuf huwa al-fiqhul akbar. Pelajaran ilmu tasawuf itu adalah fikih yang terbesar, sebab tidak semua orang tahu.
Kalau fikih yang tingkatnya zahir, semua orang bisa mempelajari. Tapi kalau sudah mempelajari yang namanya kebersihan hati, tidak semua orang bisa. Kecuali orang-orang yang tertentu saja. Itu namanya adalah tabibul qulub yang bisa. Yang bisa membersihkan, bisa mengolah, bisa memperbaiki adalah dokternya hati. Kalau dokternya jasad banyak. Ya. Pada tingkatan yang keempat, taharah yang keempat adalah tathhirus sir amma siwallah, membersihkan rahasia. Jadi lebih dalam daripada hati. Ini hati, di belakangnya hati. Membersihkan rahasia di belakang hati dari apa-apa selain Allah. Kalau antum misalnya, saya akan bersihkan diri dari penyakit-penyakit hasad dan hegit Ustadz. Pikirannya antum di dalam otak ini atau di dalam akal, dalam hati ini masih kebedeng atau masih dibatasi dengan masalah-masalah duniawi, ya sama. Orang-orang ulama itu mengatakan kalau antum masih ribut pikirannya kepada membersihkan hegit sama hasad, berarti masih tidak urusan sama Allah Ta'ala, masih urusan sama dirinya sendiri itu. Nah, sehingga para mugarabin mengatakan saya akan bersihkan diri saya dari segala hal-hal selain Allah, hanya yang saya ingat cuma Allah Ta'ala. Itu tadhirus sir, tingkatan paling terakhir itu. Maka dikatakan wahya taharatul anbiya shalawatullahi alaihim wasiddiqin. Itulah kesucian yang dilakukan oleh para nabi-nabi dan para aulia. Taharatus sir. Adapun taharah dari pertama sampai yang ketiga adalah taharah yang dilakukan oleh kaum mukminin dan para alim ulama. Dan taharah yang terakhir itulah taharah yang dilakukan oleh para nabi-nabi dan para aulia. Itu semoga insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala akhlak-akhlak yang tercela, dituntun kita punya jalan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, difahamkan kita oleh agama oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikehendaki oleh Allah taala menjadi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah taala, hamba-hambanya yang diluruskan oleh Allah taala menjadi hamba-hamba yang dituntun kepada jalan kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi inni lil fadli qala intidhari ya aliman bidhillati wa inkisari kuntu bil babi artaji minka atfan ya khabiran bifaqati wasdirari qala mukthi fi sijni balwaka fadrik bighiyathi min qabli yafna istibari وعلى فضلك الجزيل اعتمادي وإلى بابك المنيع اضطراري إن ضعفي ما قد يخفاك يا من فضله في الوجود والكون ساري أنا عبد من شأني النقص لكن ليس لي طاقة على الاختبار ربي فانظر إلي نظرة ود واغنني بالغنى وقر
قريب مزاري إنني بالفناء طرحت قيادي ومرادي وحاجتي واختياري، وعلى فضلك المعول فابسط ذيل صدر على قبيح إثاري إنني في نداك ظنا جميلا فأغثني واصلح جميع عواري. ربي إني للفضل واللطف أرجو فافتقد مهجتي وأحسن جواري. ليس لي في سواك يا رب قصد يا غياثي في يسرتي وعساري، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلو وأمل. وإلى حضرة الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وافقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دعش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.